Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di hari ini kita masuk di bab isim-isim yang dinasab. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babu al-maf'ul mansub. Bab al-maf'ul. Dia adalah mansub. Maf'ul di sini semuanya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a. Semuanya mansub satu kali. Semuanya hukumnya apa? Mansub. Syarah. Qad madha annal fa'il marfu'un abada. Telah lewat bahwasanya fa'il marfu' selama-lamanya. Wa alam, ketahuilah al-ana annal maf'ul mansubun abada. Ketahuilah sekarang ini bahwasanya maf'ul mansub selama-lamanya. Was-sababu fi dzalika annal fa'il la yakunu illa wahidan wa rafu tsaqil. Wal maf'ul yakunu wahidan fa aktsar wan nasbu khafif. Masyaallah. Sebabnya kenapa kalau fa'il marfu, kenapa sementara maf'ul mansub? Itu beliau bilang. Sebabnya dalam hal itu adalah fa'il itu hanya satu. Dan rofa itu berat. Karena berat, maka cuma satu yang punya. Karena kalau sudah berat terus banyak, tambah berat. Wal maf'ul yakunu wahidan fa aktsar. Sementara maf'ul itu satu dan lebih. Wan nasbu khafif. Dan nasab ringan. Wa ja'alu tsaqilil qalil wal khafif lil katsir. Maka mereka menjadikan yang berat untuk yang sedikit, yang ringan untuk yang banyak. Qasdan lit ta'aduli, tujuannya supaya setara, supaya sejajar, supaya seimbang. Ringan tambah banyak jadi berat, berat tambah sedikit jadi ringan. Paham ini? Aduh, paham ini? Bukan berat dikeroyok supaya ringan, bukan. Kalau yang berat dikasih sedikit, itu hanya fa'il saja. Supaya pembahasannya tidak berat, kan hanya satu. Sementara yang ringan yaitu fathah dikasih banyak pembahasan supaya menjadi berat sama dengan yang berat yang pertama tadi. Ini hanya sekedar alasan saja. Hanya sekedar alasan yang dihayalkan oleh ulama nahwu. Wa huwa khamsatun, maf'ul itu ada 5. Maf'ul itu ada 5. Syarah hadza huwa shahih. Ini yang benarnya. Wal maf'ul bih 1. Dia adalah maf'ul bih ka darabtu Zaidan, seperti darabtu Zaidan. Wal maf'ul mutlaq wal masdar. Maf'ul mutlaq dia adalah masdar ka seperti darabtu darban. Wal maf'ul fi wa darbu dia adalah maf'ul fi itu adalah darab, itu zaman ataupun makan, ka seperti sumtu yaumal qamis, ini contoh zaman. Wa jalastu amamak, ini contoh makan. Wal maf'ul lahu kakumtu ijlalan lak, ijlalan. Wal maf'ul ma'ah kasirtu wan nila. Itu maf'ul ma'ah. Belum bilang tadi hadza huwa shahih. Ini yang sahihnya, yaitu menunjukkan di sini ada khilaf. Makanya boleh sebutkan sekarang perselisihannya. Wa naqasa az-zajaju minhal maf'ul ma'. Az-zajaj mengurangi darinya maf'ul ma'. Faja'alahu maf'ulan bih. Dia jadikan maf'ul ma' sebagai maf'ul bih. Wa qaddara sirtu wa jawaztu nila. Jadi dia takdirkan itu contoh tadi itu sirtu wan nila, dia takdirkan ada fiil yang disembunyikan setelah waw. Kalian bisa paham itu? Jadi dia takdirkan sirtu wa jawaztu nila. Jadi an-nila apa? Irobnya sekarang jadinya maf'ul
bi. Jadi dia kurangi maf'ul ma'. Wa naqasal kufiyuna minhal maf'ul lah. Sementara orang-orang Kufa mengurangi maf'ul lah, yaitu maf'ul ajli. Kenapa? Faja'aluhu min babil maf'ul mutlak. Mereka jadikan itu termasuk dalam bab apa? Maf'ul mutlak. Kenapa bisa? Karena sama-sama masdar. Maf'ul mutlak kan masdar, sementara maf'ul ajli juga apa? Masdar, sama-sama. Maka mereka satukan saja ke maf'ul apa? Mutlak. Misal qa'adtu julusan, sama dengan darabtu darban. Sama kan? Maka mereka kurangi. Jadi ada yang mengurangi maf'ul ma', ada yang mengurangi maf'ul lah. Wa zada Sayrafi, sementara Sayrafi malah menambah. Sadisan yang keenam, wa huwal maf'ul minhu. Dia tambah lagi. Jadi sudah ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, maf'ul fi, dia tambah lagi maf'ul minhu. Maf'ul minhu. Lihat contohnya katanya. Nah, contoh waqtaru Musa qaumahu sab'ina rajulan. Kata qaumahu mansub sebagai apa itu? Kalau kita i'rabnya maf'ul bih. Tapi kalau as-Sayrafi dia i'rab itu maf'ul min. Kenapa? Li'annal ma'na min qaumihi. Karena artinya Musa memilih dari kaumnya. Paham takdirnya? Kan gini, maf'ul fi. Antum namakan dengan maf'ulun fi. Maf'ul fi kenapa? Karena padanya terdapat takdir makna fi. Nah, sama ini. Padanya terdapat takdir makna apa? Min. Berarti sana maf'ul fi, sekarang maf'ul min. Itu maknanya. Wasammal jauhari al-mustatna maf'ulan duna. Sama juga dengan al-jauhari. Dia tambah lagi maf'ul lagi. Al-jauhari menamakan al-mustatna dengan maf'ul duna. Maf'ul selainnya. Bilang gini. Ja'al qaumu illa zaidan. Apa artinya? Kaum datang kecuali Zaid. Berarti selain Zaid. Namanya maf'ul apa? Maf'ul duna. Karena illa maknanya apa? Dun. Kenapa antum bilang ini? Ja'al qaumu duna Zaidin. Aduh paham nggak? Dia takdirkan. Datang kaum selain Zaid. Jadi dia namakan mustatna menjadi maf'ul duna. Jadi juga al-jauhari berarti maf'ul itu ada berapa? 6. Ada namanya maf'ul duna. Ini semuanya. Tapi belokan bilang yang sohinya mana? 5 saja. Nah, sekarang rinciannya. Al-maf'ul bih wa huwa ma waqa alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih dia adalah ini maf'ul bih di kotur nada pendek sekali. Pembahasan maf'ul bih di kotur nada sangat pendek. Hanya ini saja. Maf'ul bih dia adalah apa yang fi'ilul fa'il, perbuatannya si pelaku waqa alaih, jatuh padanya. Apa yang perbuatannya si pelaku jatuh padanya, artinya dia dikenai pekerjaan. Lihat, darabtu Zaidan, saya pukul Zaid. Perbuatan saya jatuh pada siapa? Zaid. Berarti Zaid adalah siapa? Selesai maf'ul bih. Syarah hadal haddu libnil hajib rahmallah. Ini pengertian yang pendek sekali untuk maf'ul bih. Ini pengertian punyanya Ibnul Hajib rahmallah. Wa qad istuskila biqaulihi, setelah dipermasalahkan dengan ucapannya ini, ucapan beliau ini biqaulika dengan ucapan antum, ma darabtu Zaidan. Sekarang kalau tadi kan beliau bilang namanya maf'ul bih itu ta'rif Ibnu Hajib. Maf'ul bih itu apa yang perbuatan pelaku jatuh padanya. Sekarang ma darabtu Zaidan, apa artinya? Saya tidak pukul Zaid. Apakah perbuatan saya jatuh pada Zaid? Tidak, ini berarti masalah itu ta'rifnya Ibnu Hajib. Walaupun pendek.
La tadrib Zaidan. Sama, jangan pukul Zaid. Kan begitu. Tapi beliau bilang wa ajaba, dan dia jawab bi annal murada bil muku'i innama huwa ta'alluquhu bima la yuqal illa bih. Yang diinginkan dengan jatuh padanya pekerjaan, dia adalah ta'alluqnya. Tahu ta'alluqnya? Hubungannya, siapa yang beramal padanya? Yaitu ada fi'il, ada fa'il. Bima la yuqal illa bih, dengan apa yang tidak dipahami kecuali dengannya. Dengan apa yang tidak dipahami kecuali apa? Dengannya. Misalnya antum katakan, saya pukul. Tanpa ada Zaid, belum sempurna. Ya kan? Atau antum langsung bilang begini, Zaidan. Antum menghilangkan dorobtunya. Tiba-tiba antum bilang, Zaidan. Dipahami tanpa dorob tu? Antum paham ini? Jadi yang diinginkan jatuh padanya bukan pukulannya jatuh padanya, tapi ini dorob tu punya ta'aluk dengan Zaid. Antum bisa pahami? Sama dengan antum bilang gini, Zaidun fiddar. Zaidun fiddar. Ini fiddar apa? Jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Antum paham ini? Ikatannya terikat ini kata Zaidan dengan kata dorob tu. Antum paham ini? Itu maksudnya. Bukan berarti pekerjaan itu harus dikenai dia. Bisa tidak kena, bisa tidak. Tapi fiilnya ada fiil, ada fa'il, ada maf'ulun bi setelahnya. Ala taru anna Zaidan fil mitalaini muta'alliq bidorob. Lihat keterangannya. Tidakkah antum melihat bahwasanya Zaid pada dua contoh itu muta'alliq bidorob? Dia terikat dengan kata apa? Dorob, dari sisi yang beramal padanya. Wa anna dorob yutawaqqafu fahamuhu alaih. Bahasanya pukulan itu terbatas, terdiam, terhenti memahaminya atas pukulan. Karena kalau antum bilang pukul saja atau Zaid saja, itu tidak dipahami apa maksudnya. Ala maqama maqamahu minal muta'alliqat, atau apa yang menduduki kedudukannya dari muta'alliqat, dari hal-hal yang beramal kepada setelahnya. Artinya tidak harus fi'il. Iya kan? Kan boleh antum katakan begini, ja'ad daribu Zaidan. Ja'ad daribu Zaidan. Mana amilnya Zaidan? Darib. Apakah fi'il? Tidak harus kan? Kan bisa juga isim beramal-amalan fi'il. Pokoknya apa saja yang bisa ta'aluk terhadap setelahnya. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah, selesai, habis. Karena setelah itu pembahasan munada, karena termasuk munada itu termasuk maf'ulun bih. Makanya kata beliau wa minhu al munada. Di antara maf'ulun bih juga adalah al munada. Adapun maf'ulun bihnya sendiri selesai masalah. Di antara maf'ulun bi adalah al-munada. Ai minal maf'ulun bi al-munada. Kalau selama ini di kitab-kitab sebelumnya kita buat dia di bab khusus. Bab tersendiri. Paham kan? Dari isim yang mansub. Di kitab ini kotor nada. Termasuk maf'ulun bi, ternyata itu munada. Wadhalika li'anna qaulaka, dari mana? Kenapa bisa munada maf'ulun bi? Belum jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Demikian itu kata beliau, karena ucapan antum ya Abdallah, asluhu ad'u Abdallah. Paham asalnya? Kenapa dinamakan munada? Adalah maf'ulun bih. Paham ya? Antum bilang ya Abdallah. Asalnya apa? Ad'u Abdallah. Fahudifal fi'il. Dihilangkanlah fi'ilnya, yaitu ad'u wa uniba ya anhu, dan dia digantikan dengannya. Paham? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Matan lagi. Wa inna ma yunsabu mudhafan. Tiada lain munada itu akan dinasab kalau dia munada mudhaf. Karena kan munada itu ada berapa di buku dasar? 5. Ada mufradul alam, nakira maqsudah, nakira ghairu maqsudah, mudhaf, syabi bil mudhaf. Mufradul alam dan nakira maqsudah mabni ala ma yurfa'an bih.
Mabni di atas apa? Keduanya dirofa. Yang dinasab 3. Ini kan sudah berlalu bersama kita. Maka yang belum bilang wa inna ma yunsab, tiada lain yang dinasab mudhofan. Kalau munadanya munada mudhof, kayak Abdallah, au sibahahu, atau syabihan bil mudhof, yaitu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya, seperti ya hasanan wajhuhu wa ya talian jabalan wa ya rafiqan bil ibadi. Sama saja apakah kata yang bersambung dengannya mansub atau marfu atau majrur. Yang penting dia bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan apanya? Maknanya. Nakiratan ghairu maksudatin. Ini sudah cukup. 3. Kan mudhaf, syabibul mudhaf, nakira ghair maksudah. Demikian pula mansub kalau dia nakira ghair maksudah. Kaqaulil a'ma, seperti perkataannya orang buta, ya rajulan khudh biyadi. Wahai laki-laki, ambil tanganku. Ya, tentunya karena dia orang buta, pasti dia maksudkan atau tidak? Pasti dia tidak maksudkan. Mudah sekali. Kata bolo syarah, yakni anal munada innama yunsabu mutlaqan fi thalath masail. Yaitu munada tidak lain dia akan dinasab lafadznya pada 3 masalah. Ihdaha, salah satunya ayakuna mudhafan, kalau dia menjadi mudhaf. Kaqaulika, seperti ucapan antum, ya Abdallah, ya Rasulullah. Wala syair, berkata penyair, ala ya ibadallahi qalbi mutayyamu bi ahsani man shalla wa akbahihim ba'la. Mana dia? Ala ya ibadallah, mansub. Tania, yang kedua, ayakuna syabihan bil mudhaf, dia menyerupai mudhaf. Bahwa apa artinya syabihan bil mudhaf? Mattasala bihi syai'un min tamami ma'ana. Ini sudah ada di kitab Mutammimah. Ini sudah ada bahkan di Miftah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Wa hadzal ladzi bihi tamamu, dan ini yang dengannya sempurna kalimat. Imma yakuna asman marfu'an bil munada, apakah dia berupa isim yang dirofa dengan munada? Kaqaulika, seperti ucapan antum, ya mahmudan fi'luhu. Siapa yang merofa ini fi'luhu? Itu pertanyaan kita. Siapa yang merofa fi'luhu? Mahmudan. Karena mahmudan ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Beramal-amalan. Isim maf'ul beramal-amalan fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il majhul. Paham ini? Wa ya hasanan wajhuhu. Wa ya hasanan wajhuhu. Lihat. Wajhuhu marfu. Apa yang merupanya? Hasan. Sifatul musyabbah. Musyabbah bismil fa'il. Beramal-amalan fi'il. Wa ya jamilan fi'luhu. Fi'luhu. Ini apa? Marfu. Dengan apa? Jamilan. Karena jamilan sifatul musyabbah juga. Ya. Jelas ini kan? Sifatul musyabbah. Beramal-amalan fi'il. Wa ya kathiron birruhu. Semua ini diropa dengan munadanya. Jadi yang meropa dia adalah munada yang dipanggil. Au mansuban bih, atau dia dinasab dengan munadanya. Kaqaulika, seperti ucapan antum, ya talian jabalan. Siapa yang menasab jabalan? Talian, munadanya. Au mafudun bi khafidin muta'alliqin bih, atau dijer dengan penjer yang terikat dengan munada sebelumnya. Ya rafiqon bil ibadi. Kata bil ibadi muta'alliq dengan siapa? Rafiqon. Ya khairon min zaidin. Kata min zaidin muta'alliq dengan mana? Khairon, munada. Au ma'tufan alaihi qablan nida, atau diatofkan kepadanya sebelum dipanggil. Memang sebelum dipanggil sudah diatofkan kepadanya. Ini juga hukumnya mansub. Ini faedah penting. Jadi ternyata munada ma'tuf juga sebelum dipanggil, itu juga hukumnya mansub. Lihat, ya salasatan wa salasin. Kan sebelum dipanggil kan dia diucapkan apa? Salasatun wa salatun. Kalau dipanggil salasatan wa salasin. I'rabnya diatofkan kepada
salasatan fi rajulin samaitahu bidzalik. Tapi ingat, ini hayalan ulama nahwu. Pada seorang lelaki kalau antum namakan dengan hal itu, antum namakan orang salasatun wa salatin. Kalau antum panggil ya salasatan wa salatin. Paham? Siapa tahu? Siapa tahu? Kita kan tidak tahu. Tiba-tiba Ibe dia punya anak lahir di tanggal 33. Ada ya? Tidak ada. Iya. Atau dia lahir di mana? Di mana? Dia lahir ke 33 anaknya. Masya Allah. Dari 4 istrinya. Ya, jadi anaknya ke 33. Langsung pas lahir ke 33 dia kasih nama salasatun wa salatun. Kalau dia panggil ya salasatan wa salatin. Sunat. Ini ingat fi rajulin samaitahu bidzalik. Ini hayalan. Pada seorang lelaki yang antum namakan dengan itu. Asalita yang ketiga. Itu termasuk yang dinasab. Ayakuna nakiratan ghairu maksuda. Dia nakiro tidak dimaksudkan. Kaqaulil a'ma, seperti perkataan orang buta. Ya rajulan kut biyadi. Wahai orang, ambil tanganku. Wa qali syair, dan juga berkata penyair, fayarokiban imma aratta faballigho. Nada ma yamin najrona Allah talakia. Dia tidak maksudkan fayarokiban, wahai para penunggang kuda, para pengendara. Ya, dia ingin saja diambil oleh orang-orang yang lagi naik kendaraan. Tidak dia maksudkan. Maksudnya ini dia duduk pinggir jalan atau dia berdiri pinggir jalan, dia menghentikan para pengendara. Dia tidak maksudkan siapa saja. Jelas untuk paham ini? Maka hukumnya apa? Mansub. Selesai yang dihukumi mansub. Yang berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal mufradu al-ma'rifah yubna ala ma yurfa'u bih. Sementara mufrad yang ma'rifah. Mufrad yang ma'rifah di sini maksudnya siapa? Nama mufradul alam. Maka dimabnikan di atas apa dia diropa. Kalau sebelumnya diropa dengan dhamma, waw, alif, fathah. Pokoknya dimabnikan di atas apa dia diropa. Kayak seperti ya Zaidu, ya Zaidani. Ya Zaidu diropa dengan dhamma, maka marfu mabni di atas dhamma. Ya Zaidani marfu dengan alif kan, maka dia mabni di atas alif. Ya Zaiduna ropa dengan waw, maka dia mabni di atas waw. Wa ya rajulu limuayyanin. Ini yang terakhir. Ini bisa dengan yang tadi ya. Bukan lagi mufradul alam. Bukan lagi mufradul ma'rifah. Wa ya rajulu. Ini limuayyan. Ini untuk yang tertentu. Maksudnya, kalau ini nakiro, maksuda. Syarah. Yastahiqul munadal bina bi amroin. Munada berhak dimabni dengan dua perkara. Ifrodihi wa ta'rifihi. Pertama, kalau dia mufrad dan dia nama. Wa na'ni bi ifrodihi alla yakuna mudhafan wala syabihan bih. Yang kami inginkan dengan mufrad yaitu dia tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Wa na'ni bi ta'rifihi, yang kami inginkan dengan ta'rif itu ayakuna muradan bihi muayyan. Dia diinginkan dengannya tertentu. Sawan kana ma'rifatan qabla nida. Sama saja apakah dia ditahu sebelum dipanggil. Zaid wa Amar. Ma'rifah sebelum dipanggil seperti Zaid dan Amar. Atau ma'rifatan ba'dan nida. Atau dia ma'rifah setelah dipanggil. Maksudnya setelah dimaksudkan. Anda paham itu? Maksud setelah dipanggil di sini adalah setelah dimaksudkan. Bisa babil ikbali alaih misalnya. Dengan sebab kita menghadap kepadanya. Ya kan? Saya panggil Pak Sunat. Tapi saya menghadap ke Pak Sunat. Itu namanya apa? Dimaksudkan. Karojul atau insan. Seperti antum panggil rojul atau insan. Turidu bihima muayyanan. Antum inginkan dengan keduanya adalah tertentu.
Fa idza wujida fil isim hadanil amron, kalau didapatkan pada isim dua perkara ini, istahaqqa ayyubna ala ma yurfa'u bih. Kama laukana mu'raba, maka dia berhak untuk dimabnikan di atas apa dia dirofa dengannya. Laukana mu'raba, kalau itu adalah isim apa? Mu'rab. Kalau isim mabni, ya tidak perlu, memang dia sudah apa? Sudah mabni. Takul antum katakan, ya Zaidu bidom, wahai Zaid dengan dhammah. Antum paham tadi perkataan anak kalau mabni? Misalnya Sibawai, kan memang mabni di atas apa? Kasro. Antum kan tetap bilang, ja'a Sibawaihi, ra'aitu Sibawaihi, marartubi Sibawaihi. Kalau panggil, ya Sibawaihi, bukan berarti hu. Karena memang dia sebelum dipanggil, memang apa? Mabni. Ini yang berubah begini ini, kalau sebelumnya dia apa? Mu'rab. Takut antum katakan, ya Zaidu bil dom dengan dhamma, ya Zaidan bil alif dengan alif, wa ya Zaidun bil waw dengan waw. Qala Allah Ta'ala, ya Nuhu qad jadaltana. Ya Nuhu, ini mufradul alam. Wa ya jibalu awwibi ma'ah. Ini untuk siapa ini? Contoh untuk apa ini? Nakiratu al-maqsudah. Jelas? Jelas? Selesai. Fasl. Setelah itu belum tambahkan pembahasan-pembahasan munada. Seperti di Mutamimah dulu. Yang punya 5 bacaan, 6 bacaan, 10 bacaan. Itu tambahan. Kata belum? Fasl. Takul. Antum katakan. Ya gulamu gulami gulam. Bisalah. Dengan 3 harokat. Lihat. Bisa. Wabil ya. Yang keempat. Boleh antum tambahkan ya. Fathan wa iskan. Yang boleh antum fathah, boleh antum sukun. Sudah berapa itu? 5. Wabil alif. Dan dengan alif. Sudah berapa? 6. Artinya ini adalah kata yang mudhof kepada ya mutakallim. Boleh 6 bacaan. Di Mutamimah sebenarnya lebih jelas kalau di matan ya. Karena yang mudhof kepada ya mutakallim bisa berapa bacaan di Mutamimah? 6. Boleh antum baca ya gulami, ya gulami, ya gulama, ya gulamu. Boleh juga dengan ya yang disukun. Ya gulami. Boleh dengan ya di fathah. Ya gulama. Boleh dengan alif. Ya gula. Tadi boleh dengan ya yang di fathah. Ya gulamia. Boleh dengan alif, bukan ya. Ya gulama. Semuanya berapa? 6. Syarah. Di syarah tentunya lebih jelas. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Kalau munada disandarkan kepada ya mutakallim, kagulami, jaza fi sittu lughat, boleh padanya 6 bahasa. Boleh padanya berapa bahasa? 6 bahasa. Ihdaha, salah satunya ya gulami bi isbatil ya as-sakinah. Dengan penetapan ya tapi ya-nya apa? Sukun. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ibadi la khaufun alaikum. Asani yang kedua, ya gulami bihafil ya'is sakinah wa ibqa'il kasrati dalilan alaiha. Dengan dihilangkan ya tadi yang disukun, yang di nomor 1. Dengan dihilangkan ya yang disukun tadi di nomor 1, kemudian tetap kasroh sebagai dalil atasnya. Maksudnya atas ya yang dihilangkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi fattakun. Ya ibadi. As-salitsah yang ketiga, dhammul harful ladzi kana maksura li ajlil ya. Yang ketiga, di dhamma huruf yang tadinya dikasroh karena ya. Tadi kan yang kapan itu? Yang di nomor 2. Dia dikasroh kenapa? Sebagai dalil supaya dalil untuk menunjukkan siapa? Ya yang dihilangkan. Sekarang dhamma huruf yang tadinya dikasroh karena ada ya. Wahya lughatun dhaifah. Tapi kata Ibnu Hisham, ini bahasa yang lemah. Hakau min kalamihim, mereka hikayatkan dari ucapan mereka, ya ummu la taf'ali, asalnya ya ummi. Tapi mereka di sini dia baca apa?
dhammah. Dia bilang ya ummu la taf'ali. Wa quri'a dan dibaca syad qala rabbukum bil haqqi. Padahal di bacaan yang pasti dalam Al-Qur'an apa ini? Rabbihkum. Tapi dibaca rabbukum. Asalnya ini ya Rabb, dihilangkan ya-nya. Dihilangkan apa? Ya-nya. Bidhom, dengan dibaca dhamma di atas logo yang dhaifah ini. Ar-rabi'ah yang keempat. Ya gulamia. Bifatil ya, dengan ada ya yang di fathah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadiyah. Ada paham kan? Al-khamisah yang kelima. Ya gulama biqalbil kasratil lati qoblal ya maftuha fathatan. Yaitu dengan diubah kasro yang sebelum ya itu menjadi fathah. Fatangqalibul ya alifah. Kemudian ketika kasronya menjadi fathah, maka fathah cocok dengan siapa? Nah, alif. Paham kan? Maka ya-nya berubah menjadi alif. Kenapa? Belum bilang litaharuki hawan fitahi maqoblah. Karena dia berharokat sebelumnya di fathah. Aduh paham? Kan gini. Tadi kan nomor 4 gulamiyah. Setelah itu kasronya diubah menjadi fathah. Apa jadinya? Gulamaya. Ya berharokat sebelumnya fathah. Kaidahnya diubah menjadi alif. Paham alasannya? Selesai. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya hasrota. Jadi ini bahasa bukan bahasa lemah. Ya, kalau antum melihat Ibnu Hisham tidak susun ya, menurut yang kuat kemudian yang lemah. Di Mutamimah, alhamdulillah, masya Allah, dia susun dari yang paling kuat sampai yang lemah. Yang kelima, ya gulama, dia contohkan. Qala ta'ala ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, ya asafa ala Yusuf. Asalnya kan ini asafi, tapi jadinya apa? Asafa. As-sadis yang keenam, ya gulama bihatfil alif wa ibqa'il fathah, dengan dihilangkan alif dan tetap fathahnya, dalilan alaiha, sebagai dalil atas alif yang dihilangkan. Kekoli syair, seperti perkataan penyair, walastu biroji'in ma fata minni bilah fa wala bilaita wala bilau anni. Mana dia? Mana dia? Kalau kita melihat langsung lafaz syairnya, seperti tidak ada. Sebenarnya aibi qauli ya lahfa. Kata itu, bilahfa, itu sebenarnya ada yang dihilangkan. Bi itu bukan masuk di lahfa, tapi masuk di mana? Bi qauli. Tapi hilang qaulinya, kemudian bi-nya masuk ke mana? Bi-nya masuk ke mana? Ke lahfa. Jelas itu. Wa qauli wa taqulu ya gulam bisalat. Ucapanku di matan, antum katakan ya gulam dengan 3, maksudnya bidhammil mim wa fathha wa kasriha. Itu dengan di dhamma mimnya, di fathah mimnya, dan di kasrah. Wa qad bayantu taujiha dzalik. Saya telah menjelaskan arah hal itu tadi, semuanya di syarah. Kemudian matan lagi. Wa ya abati abata, wa ya ummata ummati, wa ya bena ummi, wa ya bena ummi umma, wa ya bena ammi, wa ya bena amma. Nah, ini masalah lagi, yaitu kalau yang disandarkan kepada ya itu adalah lafaz ab dan dan yang kedua itu kalau kata yang dipanggil itu disandarkan kepada kata yang disandarkan kepada ya. Paham kan? Semuanya sudah ada di Mutamimah ini, alhamdulillah. Belum bilang bi fathin wa kasrin. Boleh antum fathah, boleh antum apa? Kasrah. Wa ilhaqul alif awil ya lil awwalain qabih. Dan ikutnya alif atau ya pada dua yang pertama, yaitu abata atau abati. Antum paham gak ini? Kan gini kan? Kan boleh antum bilang khusus abi, ummi,
Ya, khusus abi ummi, di samping 6 bahasa tadi, 6 bahasa tadi tambah lagi 4. Kan ini disandarkan kepada ya. Kata yang disandarkan kepada ya punya berapa bahasa? 6. 6 khusus 2 lafaz ini tambah lagi 4. Yaitu boleh diganti ya-nya dengan ta. Ta ini yang di kasroh atau di fathah. Boleh. Kemudian boleh ditambahkan alif setelah ta atau boleh ditambahkan ya setelah ta. Tapi 2 ini qobihah, qobihun, buruk. Karena gini, ta ini pengganti dari ya. Ya kan? Gimana caranya lagi? Ada alif dan ada apa? Iya. Sebenarnya alif ini kan dari ya. Makanya dia belum bilang apa? Qobih. Tapi semuanya ada 4. Iya. Kemudian walil akhiraini dhaif, dan diikutkan kepada 2 yang terakhir itu jadinya apa? Dhaif. Tahu 2 yang terakhir? Yaitu ibnu ummi dan ibnu ammi. Kalau dibaca ibnu amma, ibnu ammi, itu apa toh? Dhaif. Jelas kan? Jelas kan? Hah? Jelas atau tidak? Hah? Kan begini, belum bilang dengan 2, dengan fathah di kasroh. Saya tulis. Ini pasti nah. Karena munada mudhof. Kan kalau munada mudhof mansub. Yang menjadi masalah kita ini. Belum bilang bifatin wa kasrin. Boleh antum fathah ya-nya. Anu paham? Kalau kembali ke situ. Dan boleh antum apa? Kasro. Tapi kata fathah dan kata kasro itu tidak kembali ke sini. Tidak kembali ke sini, tapi kembali ke abati ummati. Jadi jauh sekali. Diselipkan di tengahnya kata ibnu ammi dan ibnu amma. Sebenarnya kalau antum pahami ini kan, kembali dulu ke situ berarti taknya boleh di kasro dan boleh di fathah. Kalau di sini ya-nya. Paham? Ya-nya. Cuman masalahnya ya-nya kalau diharokati dengan kasro sama fathah apa jadinya? Ibnu ammi dan ibnu ammiyah, kan begitu? Ternyata maksudnya di fathah atau di kasro setelah penghilangan ya. Khusus yang ini sama dengan abati, amati, penghilangan ya kan, cuman diganti dengan ta. Maksudnya setelah dihilangkan ya ini, antum boleh fathah mimnya dan boleh antum apa? Kasro. Jadi antum panggil apa? Ya bena ammi. Paham kan? Dan boleh ya bena amma. Jelas kan? Dan qobih, dhaif. Kalau ditambahkan lagi alif dan ya. Maksudnya kalau antum tambah lagi alif ya bena amma. Atau ya bena ammi, tambah lagi ya setelahnya. Belum bilang apa dhaif. Jelas? Jelas ini? Sebenarnya di mutamimah lebih jelas. Tapi kita kan tidak masalah. Karena ada syarahnya. Belum sudah syarah sendiri apa yang belum inginkan. Lihat belum katakan. Syarah. Idza kana al-munada mudhaf. Idza kana al-munada al-mudhaf ila al-ya'i aban au Kalau munada yang mudhaf itu kepada ya adalah lafaz ab dan jaza fihi asrul lughat. Boleh padanya 10 bahasa. 6 tadi, kemudian tambah lagi berapa? 4. As-sittul madhkurah, 6 yang disebutkan sebelumnya, wa lughatun arba'un ukhra, dan 4 bahasa yang lain. Ihdaha, salah satunya ibdalul ya ta'an maksurah. Boleh diganti ya menjadi apa? Ta yang di kasroh.
wa biha qara'a sab'atu ma ada Ibnu Amir, dengannya dibaca oleh para qiraah sab'ah kecuali Ibnu Amir dari qiraah sab'ah. Pada ayat ya abati, mereka ganti ya-nya dengan apa? Ta, terus ta-nya diharokati dengan kasrah. Tani yang kedua, ibadalu hataan maftuha, dia ganti dengan ta yang di fathah. Wa biha qara'a Ibnu Amir, dan denganlah di qiraah dibaca oleh Ibnu Amir. Ibnu Amir dia baca apa? Ya abata. Asalita yang ketiga, ya abata bitta wal alif. Wa biha quri'a syadan, dengannya dibaca syad. Sudah paham ini? Syad ada tapi apa? Di luar daripada kaidah. Arabi yang keempat, ya abati bitta wal ya, dengan ta dan ya. Kata beliau wahatani lugotani qabihatan. Dua bahasa ini adalah buruk. Wal akhiru akbah minal lati qablah, dan yang terakhir lebih buruk daripada yang sebelumnya. Wayam bagi Allah tajuza illa fi darurati syair, sepantasnya tidak boleh kecuali dalam darurat syair saja. Jelas? Jelas ya? Kemudian kata beliau wa idza kanal munada mudhafan ila mudhafin ilal ya. Kalau munadanya mudhaf kepada ya. Ibnu ummi itu kan mudhaf kepada apa? Iya. Misal contoh ya gulama gulami. Lam yajuz fihi illa isbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Kalau ini tidak boleh kecuali tetap ya, apakah di fathah atau di sukun. Kalau ini selain ibnu atau ibnu am. Jadi ya-nya itu harus tetap, boleh antum fathah, boleh antum sukun. Berarti antum bilang apa? Coba dulu. Ya gulama gulamia, ya gulama gulami. Adapun gulamanya tetap fathah karena dia munada mudhaf. Kemudian beliau bilang illa in kana ibnu atau ibnu am, kecuali ibnu atau ibnu am. Fa yajuzu fihi ma arba'u lugat. Masalah boleh padanya 4 bahasa. Fathul mim. Antum bilang apa berarti? Iya benar. Amma wa kasruha, boleh kasroh berarti ya benar ammi. Wa qad qara'atis sab'atu bihima, dan telah dibaca oleh qiraah sab'ah dengan keduanya. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, qala bena umma innal qauma stad'afuni. Dia baca juga ibna ummi. Qala ya bena umma la ta'khud bilihiyati. Dia baca apa juga? Ya bena ummi, di fathah dan di kasroh. Itu 2 sudah. As-salif yang ketiga, isbatul ya, ditetapkan ya-nya. Kaqauli syair, seperti perkataannya penyair, ya bena ummi wa ya suqayyiq nafsi anta khallaftani lidahrin syadidi. Mana dia? Ya bena ummi, ada apanya? Iya-nya. Ar-Rabi'ah yang keempat, qalbul ya alifa, diubah ya-nya menjadi apa? Alif. Dia baca ya banata amma la talumi wahja'i. Mana? Belum bilang hata wahatani lugotani qalilatani fil istimal. Sama, 2 bahasa ini sedikit dalam penggunaan. Makanya belum bilang yang 2 yang pertama kobi, kalau 2 yang ini do'if. Jelas? Sudah? Sudah dulu? Sudah dulu ya? Munada masih banyak pembahasannya, alhamdulillah. Karena semua pembahasan munada selesai di sini. Banyak sekali tambahannya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Yang mana maksudnya wahatani yang alif sama ya.
Dan tambahan alif nama ya. Iya benar, iya abata. Yang ketiga dan keempat. Iya, ketiga dan keempat. Dua yang terakhir. Masih ada sekali pertemuan lagi mungkin munada, karena di sini Ibnu Hisham masya Allah lebih luas bahkan Ibnu Hisham daripada nanti di Ibnu Aqil di Syarah Alfiyah di pembahasan qatur nadain. Ini yang paling panjang munada, selain itu pendek. Alhamdulillah, subhanallah.